Selepas masa revolusi, Dr. Sulianti Saroso kembali memfokuskan diri pada dunia kedokteran. Beliau bekerja di Kementerian Kesehatan dan prestasinya sangat mengesankan. Kecerdasan dan kecakapannya membuat dia mendapatkan beasiswa di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mempelajari sistem kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1952, Dr. Sul membawa banyak ide mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan keluarga berencana atau KB. Dengan penuh semangat, dia meminta pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan yang mendukung penggunaan alat kontrasepsi melalui sistem kesehatan masyarakat, seperti yang ditulis oleh Terence H. Hull dalam buku yang berjudul People, Population, and Policy in Indonesia. Melalui radio RRI di Yogyakarta, Dr. Sul menyampaikan pidato untuk menggalang dukungan pemerintah. Namun mendengar siaran tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu tidak berkenan. Walaupun gagasan ekonominya sangat maju, Bung Hatta menganggap diskusi mengenai hal itu kurang tepat dan kurang wajar untuk digunakan dalam komunikasi massa dan merupakan urusan kehidupan keluarga masyarakat Indonesia, seperti yang ditulis oleh Hull. Bung Hatta meminta Dr. Sulianti berhenti membicarakan mengenai keluarga berencana dan menahan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Jabatan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan yang ada di Jogja. Reaksi juga muncul dari organisasi perempuan lokal, terlebih setelah muncul berita di Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 16 Agustus tahun 1952 yang merupakan hasil wawancara langsung dengan Dr. Sulianti. Judulnya kurang lebih adalah "Beranikah kaum ibu lakukan pembatasan kelahiran?". Di dalam berita itu juga menyebutkan 2 bulan sebelumnya 2 utusan dari markas besar Badan PBB untuk urusan anak atau UNICEF di Bangkok, Dr. Sam Kinney dan Hayward berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan rencana peningkatan kesejahteraan ibu dan anak yang diajukan kepada UNICEF. Rencana itu kemudian diterima oleh UNICEF. Menurut Dr. Sulianti, Indonesia kekurangan tenaga bidan sehingga masyarakat menggunakan tenaga dukun. Angka kematian bayi pun tinggi. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia meningkat. Sebaiknya para ibu harus berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran, ujar Dr. Sulianti seperti yang dikutip dalam Harian Kedaulatan Rakyat. Reaksi datang dari Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta atau GOWY yang kemudian menggelar pertemuan, juga para pemuka agama, dokter, dan juga bidan. Mereka menolak pandangan Sulianti tentang pembatasan kelahiran yang mereka anggap melanggar hak asasi manusia. Hal itu juga mengakibatkan pembunuhan bibit-bibit bayi dan bahkan bisa memperluas pelacuran dan merusak moral masyarakat. Pada bulan Oktober tahun 1952, organisasi perempuan lokal menggelar seminar tentang keluarga berencana dan kehamilan berencana. Pada pertemuan itu dihadiri oleh petugas pelayanan kesehatan, kelompok sekuler, dan juga organisasi keagamaan, agama Katolik dan Islam. Keputusan seminar itu bisa disimpulkan penggunaan kontrasepsi ditolak dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun. Karena muncul banyak reaksi, Dr. Sulianti kemudian dipanggil oleh Menteri Kesehatan dan diperingatkan agar tak lagi menyinggung masalah sensitif itu. Menurut Dr. Sulianti, sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan, peringatan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan karena sebelumnya sang menteri mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Dalam sebuah pidato yang diucapkan di Palembang setelah peristiwa Jogja, Presiden menyatakan tak setuju dengan pembatasan kelahiran. Presiden Soekarno bukannya tak setuju dengan keluarga berencana. Menurut Hull, Soekarno cenderung hati-hati di tengah ketegangan politik yang tinggi dan pertentangan masyarakat terhadap pelanggaran moral atas keluarga berencana. Beberapa orang kepercayaan Presiden Soekarno berada pada garis depan untuk mempromosikan kesehatan reproduksi. Dr. Sulianti pun mulai bekerja dengan sangat hati-hati. Sejumlah tokoh perempuan kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga atau YKK pada tanggal 12 November tahun 1952 yang membuka akses terhadap
pengaturan kehamilan, serta kesehatan ibu dan anak. Mereka tak lagi memakai istilah pembatasan kelahiran, melainkan pengaturan kehamilan dan lebih menekankan pada alasan kesehatan di Jakarta. Dr. Sul memberitahu di klinik prakteknya bahwa layanan pengendalian kelahiran tersedia di sektor swasta. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.